Survei telah mengatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang tidak punya pengharapan, dia tidak akan bisa memperpanjang umur hidupnya. Orang yang putus pengharapan, saya percaya orang-orang itu adalah orang-orang yang berhenti di tengah jalan dan bisa mengalami keadaan-keadaan yang sangat buruk dalam hidupnya. Saudara, survei mengatakan bahwa orang bisa bertahan untuk tidak makan alias berpuasa 40 hari. Banyak kita yang sudah praktek puasa, setahun sekali, puasa 30 hari, 40 hari. Tidak makan selama 40 hari, selama minum masih bisa bertahan. Alkitab menuliskan tentang orang-orang yang berpuasa 40 hari. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Hal yang lain, orang akan kuat berpuasa tanpa makan dan tanpa minum, tapi maksimal hanya 3 hari. Esther di Alkitab ditulis dia berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dia bertahan. Hal yang lain yang penting adalah tanpa oksigen manusia masih dapat hidup 8 menit, 7-8 menit. Saya lihat orang-orang yang kehilangan oksigen, sakit, pakai oksigen, terlepas, blank. Brain damage. Seperti vegetat. Tidak bisa napas, tetapi tidak mampu. Tapi tanpa oksigen kalau 8 menit, orang akan meninggal. Saudara, tanpa pengharapan, seorang dapat melakukan hal-hal yang aneh 1 menit. Tanpa pengharapan, orang akan mengalami kehancuran. Ada seorang yang karena tanpa pengharapan, dalam hitungan detik, dia pikir ini kolam renang, dia terjun bebas. Padahal dia terjun dari apartemen yang tinggi. Kematian. Seorang tanpa pengharapan, dalam hitungan menit, dia pikir dia tidur di kasur yang empuk, padahal dia tidur di rel kereta api dan mati bunuh diri. Seorang yang tanpa pengharapan, dia ingin menenggak minuman, dia pikir es sirup yang enak berwarna merah. Tapi tanpa pengharapan, dia ambil baygon dan punah habis, selesai. Mari kita memiliki pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Kalau saudara memiliki pengharapan, maka kita bisa mampu berpikir panjang untuk membuat keputusan yang benar dan tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal-hal yang kriminal, tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh sehingga menghancurkan masa depan kita. Tuhan menghendaki kita punya pengharapan dan Kristus adalah pengharapan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita merenungkan arti hidup ini. Tetap bersama saya dalam This is Your Time. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bahwa Tuhan menghendaki kita untuk terbang, untuk naik, dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor kalau kita melakukan segala firman Tuhan. Punyakah kita hari ini kesadaran melihat diri kita, siapa kita, dan waktu kita adalah seorang yang tetap rendah hati, seorang hamba bagi Allah, seorang anak Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau pasti sanggup. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan menaikkan kita pada level yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan ini. Sehingga engkau bisa melihat dengan kacamata Allah, perspektifnya Allah. Yang kedua, miliki pengharapan. Karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Dan perkara yang ketiga, saya tahu seorang yang mau naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor, janji Allah untuk kita digenapi. Apabila hari ini banyak keputusan kita adalah keputusan yang sesuai kehendak Allah. Banyak orang gagal karena membuat keputusan yang salah.
Pada waktu keputusan-keputusan kita sesuai kehendak Allah, maka kita berhasil. Hari ini buatlah keputusan yang tepat. Kristus Yesus menawarkan untuk kita datang kepada Dia. Mari datang kepadaku, hai kamu yang berlelah, berpikulan berat, aku akan memberikan kelegaan, sentosa, damai kepadamu. Datanglah kepada Dia, alamat yang tepat. Sudah membuat keputusan untuk masa depan yang penuh harapan dengan Tuhan, maka engkau berjalan dengan firman-Nya. Buatlah keputusan untuk mengikut Tuhan dengan setia. Buatlah keputusan untuk banyak menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan saudara. Buatlah keputusan untuk melakukan firman Allah. Tidak ada yang sulit. Tuhan akan menyanggupkan. Perkara-perkara yang besar akan terjadi waktu saudara mengikuti kehendak Allah. Membuat keputusan yang tepat hari ini. Tidak berkompromi dengan dosa dan dunia, maka engkau akan dipakai Allah. Dan bagian saudara adalah naik dan tidak turun. Janji Allah akan dikenapi. Saya akan berdoa untuk saudara. Mari, ikuti satu doa dengan saya. Bapa di surga, terima kasih. Ada anak-anakmu yang hari ini mungkin Tuhan mengalami pernah kehancuran, mengalami mungkin keadaan terburuk. Tuhan ampuni kalau kami sombong. Buat kami rendah hati untuk mengandalkan Engkau. Kalau ada anak-anakmu yang putus pengharapan, kami tahu firman-Mu adalah pengharapan. Dan buat kami percaya bahwa ada masa depan. Kami berdoa keputusan-keputusan yang benar akan dibuat oleh anak-anakmu dalam minggu dan bulan ini. Dan Engkau akan membimbing kami untuk naik sesuai firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara bersama saya, Johan Handoyo, dan kru This Is Your Time. Selamat menikmati hari-hari yang diberkati Allah. Sampai jumpa dalam program This Is Your Time.